Berdasarkan data dari Jala PRT, setiap tahunnya ada 600 aduan dari pekerja rumah tangga yang mengalami kekerasan dan diantaranya adalah human trafficking. Semangat, ayo kita kasih tepuk tangan dulu untuk Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies, apa kabar? Apa kabar Pak? Sehat Pak? Silakan. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana Mas Anies? Yang Boleh jauh-jauh di disapa sana dulu. tuh. Halo. Thank you all for coming. Terima kasih. Iya. Yuk, saya datang sama Ferry, istri saya. Fer, kesini dulu. Bu Ferry. Nyapa lu sebentar, Ibu Ferry Iya. kesini. Ini mau ngomongin isu perempuan, jadi saya harus ditemenin sama perempuan-perempuan di rumah. Fer, sini ya. Ngeri nih Ya, ibu-ibu. Sama dong. Ada Kak? Udah. Agraria. Oke. Iya. Aku gimana nih? Aku boleh pilih nggak dari sini atau dari kakak dulu? Oke, sudah ada selanjutnya siapa? Bella? Siapa? Kamu yang pilih? Ya udah, silakan. Ya, Ayo, silakan. silakan. Iya. Terima kasih. Ya. Ibu, langsung pertanyaan Bu ya. Tadi Ibu yang tadi pertanyaannya singkat saja, pengantarnya 3 menit Bu. Ya, Ibu singkat saja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih atas hati-hati Bu. Bismillah. kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang mau saya tanyakan atau minta pendapat Pak Anies, itu yang saya alami sendiri selama ini. Tadi saya menunggu dari sesi 1, kemudian saya tidak dapat kesempatan untuk bertanya, jadi saya lanjut ke sesi 2. Sesi 1 tadi saya nggak dapat tempat duduk, jadi saya duduk di bawah terus Ya, saya lanjut pertanyaannya Bu. Ya, lanjut Bu, lanjut. Kemudian Ibu jangan cerita sejarah keluarga Ibu lagi. ya maaf, ya maaf. Panjang ya. Sekarang mungkin dari sesi 1 saya mau tanya, mau minta pendapat Pak Anies dulu. Kebetulan orang tua saya berasal dari kota di Jawa Timur. Kebetulan orang tua saya dulu membuat klinik, pertama rumah bersalin, kemudian menjadi rumah sakit. Pada waktu kebetulan bapak saya dokter dan ibu saya wira swasta, dan ibu saya pernah menjadi bukan pernah ya, terus ya enggak, ini ada hubungannya Ya, karena tenang, Bu. Jangan dengarkan Mas ibu lagi. saya wira swasta, jadi kita orang tua saya membuat klinik rumah bersalin, kemudian menjadi rumah sakit, berkembang menjadi rumah sakit. Pada waktu itu tahun 70-an, jadi saya lahir tahun 1968. Itu izin rumah sakit zaman dulu, waktu mungkin zaman Pak Harto ya waktu itu rumah sakit, jadi swasta itu ibu saya diberikan izin dan harus ada syarat 20% itu untuk orang miskin. Jadi memberikan kamar sebanyak 20% dari total kamar itu untuk orang miskin. Dan rumah sakit orang tua saya itu tidak membedakan antara orang miskin dan orang yang bisa membayar. Dan saya lihat sekarang di Jakarta dan di kota-kota lain, saya lihat banyak rumah sakit berdiri, rumah sakit swasta, dan juga rumah sakit asing. Itu menurut pendapat Pak Anies bagaimana? Terus Bu, untuk gimana kelanjutan- sejarah kakek nenek Ibu? Nanti dulu Bu, langsung mohon maaf, pertanyaan Bu, izin Bu. Oh Langsung iya, pertanyaannya Bu. maksud saya pendapat Pak Anies itu Nah. saya mau tanya, mau
dibawa kemana sistem kesehatan kita. Karena dulu waktu saya kecil, apa yang saya kecil lihat lagi memang dari kecil nih, apa ibu waktu tua saya nih, sekolah panjang. memang seperti itu. Tapi sekarang saya lihat kalau orang nggak punya uang dan nggak ikut BPJS, itu rumah sakit itu sulit untuk menangani langsung pasien. Oke. Ya. Oke, Terus Bu. kemudian Terima kasih. Maaf, Aduh, untuk udah, Bu, lingkungan ya. hidup, untuk lingkungan hidup Bapak Loh. Anies, orang tua saya itu tinggal di kota Jawa Timur, itu Bu, langsung pertanyaannya maaf. tuh. Langsung Ya. pertanyaan, Bu. Bu, Langsung maaf, pertanyaan. ada mall yang Bu. sebelah pas mall. Bu. AC-nya. Sebentar. Nggak, bukan. Blower AC-nya. Sebentar, Bu. ke tempat. Ibu bukan Agnes Monica, jadi mikrofonnya di sini. Kalau Agnes Monica kan ini Oh iya. Ibu di Bukan, sini mikrofonnya. blower AC-nya dan blower dapurnya itu mengarah ke rumah orang tua saya. Itu kan polusi ya Pak Anies. Lah saya mau tanya itu tentang ke lingkungan hidup itu bagaimana pengendalian untuk pemukiman dan mall itu apakah ada peraturannya? Oke. Gitu. Oke, Ya. terima kasih Ibu. Hati-hati Bu, jangan turun Bu, jangan turun. Dijawab dulu ya. Jawab Bu. dulu Pak. Oke. Ya, Siap. nomor 1, ketika jaminan kesehatan berlaku universal, maka semua akan bisa mendapatkan perlindungan ketika mereka harus dirawat di rumah sakit, ketika harus ke dokter. Karena itu sifatnya universal, semua dibiayai. Jadi ada yang memang mendaftar ikut BPJS, tapi bagi yang tidak mampu, pemerintah yang mendaftarkan. Sehingga mereka bisa terjamin kalau sakit. Maka prinsip penanganan kepada mereka yang miskin, yang lemah itu terbereskan di situ. Begitu ya Bu ya. Saya beri ilustrasi. Waktu saya bertugas di Jakarta, baru masuk saya cek berapa warga Jakarta yang tidak tercover BPJS. Ternyata yang tidak tercover itu angkanya 27%. 27%. 27% itu artinya seperempat warga. Dan 27% itu pasti yang paling bawah. Kemudian kita menutup biaya itu dengan mengalokasikan sekitar 1,3 triliun untuk mendaftarkan mereka ke BPJS. Lalu semua lurah diharuskan mensensus penduduknya. Bila ada penduduk yang tidak terdaftar BPJS, maka tunjangan kinerjanya lurahnya akan dipotong. Jadi dia bekerja mati-matian memastikan 100% penduduk terdaftar BPJS. Supaya ketika mereka sakit aman. Cara itu yang kita ingin lakukan di Indonesia supaya semua akan terjamin. Yang satu. Yang kedua. Mantap. Yang kedua tentang, itu sudah ada aturannya. Ada AMDAL, tinggal penegakannya. Nah kalau ada AMDALnya dikerjakan, tapi ada ORDAL juga, masalah di situ. Iya, betul. Seringkali ORDAL mengalahkan AMDAL. Iya, betul. Nah ini artinya harus ada sikap dari negara yang tegas. Menurut saya sudah saatnya pemerintah baik pusat dan daerah menempatkan perlindungan tentang lingkungan hidup sebagai salah satu prioritas utama yang harus dikerjakan. Gitu ya. Oke. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya. Pertanyaannya, Oke. mantap. Gua akan kumpulin 3 orang. 3 orang ya. Sisi sini dulu. Siapa yang mau nanya? Sisi sini. Tahan. Oke. Aku yang baju bunga-bunga. Ayo. Satu lagi. Baju bunga-bunga. Loh. Ayo. Sebelah sini, Mak. Sebelah Boleh sini. sebelah sini ada. Ini. Ibu. Gensi. Ibu bunga. Sini Gensi. sini. Gensi. Enggak, Ibu bunga. Oh ya. Udah 2. Oh udah 2. Oke. Udah 2. Sorry ya Kak ya. Maaf ya Kak. Ya. Soalnya terbatas banget. 3 aja. Sama-sama Bu. Hah? Ayo Bu. Anak muda katanya banyak yang request anak muda. Udah. Ya. Bu, Oke. silakan. Oke. Dikumpulkan jadi 1 bertiga kalian. Anak Ibu-ibu. muda banyak banget nih sebenarnya yang antusias Silakan ya. Oke. tanya dulu. Mohon maaf ya teman-teman ya. Ayo. Singkat aja ya. Cepat. Oke, cepat. Sorry ya, waktu terbatas soalnya teman-teman. Oke, Ya. langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah dari mahasiswa di Universitas Tidar Magelang. Saya 2022
di lembaga pers meliput kasus agraria Wadas, Pak. Mungkin ini teman-teman banyak yang tahu soal kasus Wadas. Terakhir 20 Desember 2023 terjadi mediasi antara warga Wadas dengan pemerintah yang berlangsung di Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta dan berakhir deadlock, Pak. Buntu sampai detik ini. Kasusnya dari 2014, Pak. Kasus itu memang sebenarnya menambang batu andesit di Desa Bener, di Wadas, di Purworejo. Selain itu, selain menambang batu andesit, lalu juga membuka lahan untuk mengambil batu andesit. Ini adalah proyek strategis nasional dari pemerintahan sebelumnya, yaitu Bendungan Bener, Pak. Nah, pertanyaan saya, jika nanti Bapak terpilih untuk menjadi presiden, langkah konkret apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi kasus yang ada di Wadas? Oke, Itu, Pak. Terima kasih. Lanjut. Boleh nitip satu lagi? Enggak, Pak? satu Oke. aja. Oke, itu aja, Pak. Terima kasih. Mas Anies mau langsung dijawab atau dikumpulkan dulu? Kumpulkan Oh, kumpulkan. dulu. Oke, langsung Kakak, silakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Adinda dan saya mahasiswa Paramadina jurusan Psikologi. Adinda. Adinda. Saya dulu mantan reporter dari Tempo dan sekarang bekerja untuk Women Talk. Saya ingin menanyakan tentang RUU PPRT. Sebentar. Sebelum bertanya, saya mohon izin memaparkan data terlebih dahulu. RUU PPRT ini sudah digantung 20 tahun dan saat ini telah memasuki hari ke-150 aksi demo mogok makan untuk mengesahkan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Akibat tidak disahkannya RUU ini mengakibatkan 10 juta pekerja rumah tangga bekerja tanpa perlindungan dari payung hukum. Berdasarkan data dari Jala PRT, setiap tahunnya ada 600 aduan dari pekerja rumah tangga yang mengalami kekerasan dan diantaranya adalah human trafficking. Semangat, ayo kita kasih tepuk tangan dulu untuk Dinda. Saya Kasih ingin tisu, bertanya. Neng kasih tisu. Ada. Nggak ada air kayaknya. Nggak ada. Air minum ada. Karena pengesahan RUU ini ada masalah tentang bias gender, lalu perbedaan kelas sosial, dan juga relasi kekuasaan, sehingga banyak sekali kasus yang akhirnya berujung damai karena kekuasaan dari majikannya. Yang ingin saya tanyakan adalah, seperti yang kita semua tahu, pengesahan RUU ini ada di tangan para pejabat yang dimana mayoritas dari pejabat pasti mempekerjakan pekerja rumah tangga yang didominasi oleh perempuan. Bagaimana langkah yang akan Bapak ambil untuk menjamin hak-hak pekerja rumah tangga? Karena selama ini undang-undang ini ditunda selama 20 tahun karena tidak ada yang mewakilkan suara dari pekerja rumah tangga. Baik, terima kasih. Mantap, Dinda. Keren. Silakan Ibu. Saya ikut nangis. Sayang. Saya sendiri sebagai PRT, Pak. Saya di sini mewakili. Terima kasih, Dinda. Terima kasih. Kamu udah menyuarakan suara PRT. Perkenalkan, nama saya Suartini. Saya sendiri sebagai PRT. Saya udah lebih dari, pokoknya saya lulus SD udah dari PRT, Pak. Jadi mungkin lebih dari 25 tahun, mungkin bahkan lebih. Karena umur saya sekarang udah 45 tahun.
Jadi saya juga berkaitan yang dipertanyakan dengan Dinda itu, kita itu satu jaringan organisasi yang bergerak di bidang perlindungan untuk PRT. Jadi saya di sini hanya mau menyampaikan bagaimana Pak Anies memberi arti kehadiran dan peran PRT. Apakah Amin kelak mendukung pengesahan UU untuk perlindungan pekerja domestik atau PRT di Indonesia? Kami sudah berjuang 20 tahun lebih, tetapi dihambat di DPR. Bagaimana terobosan Bapak mengingat koalisi Bapak kecil hanya 3 partai? Seperti itu. Saya dari Jala PRT mewakili 6 juta PRT di seluruh Indonesia. Kami keluarga miskin dari 40 juta penduduk di Indonesia yang kami mencari nafkah sebagai PRT untuk menafkahi keluarga. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Yuk duduk, mau aku bantuin? Sini sayang. Terima kasih Ibu. Dinda juga thank you ya. Ya, teman-teman sekalian, Bapak sekalian. Tadi saya ingin jawab pertanyaan pertama dulu Ya. dari Bung Miftah tadi ya. Miftah dari Universitas Tidar Magelang, langkah konkret apa yang diselesaikan? Begini, Bung Miftah, prinsip yang kami adopsi adalah prinsip keadilan kesetaraan. Jadi bagi kami solusi yang dibuat harus mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan. Jadi undang semuanya. Ada deadlock, deadlock itu terjadi di semua urusan. Tapi selalu ada jalan keluar. Selalu ada jalan keluar. Dan itu membutuhkan endurance. Endurance itu daya tahan untuk menjalani. Saya beri ilustrasi. Kami mau mempersatukan pengelola angkot di Jakarta untuk bekerja dalam satu sistem. Berapa kali pertemuan untuk bisa sepakat. Di awalnya deadlock, pertemuan paling keras yang saya pernah rasakan di Pemprov DKI adalah ketemu dengan orang-orang pribadi-pribadi mengelola angkot itu. Kerasnya luar biasa. Keras sekali. Tapi kemudian kita jalani terus. Sampai tuntas sepakat ketemu. Berapa kali pertemuan? 77 kali pertemuan. Selesai. Ada kesepakatan. Nah, kita tuh sering di pemerintahan nggak punya daya tahan tuh untuk mengerjakan itu semua. Yang namanya perbedaan, pasti kita bisa sampai pada titik temu, pasti. Hanya harus duduk bersama dan harus ada take and give. Ini juga akan proses negosiasi yang panjang untuk itu. Nah, tapi kalau kita diburu-buru ini kalau dulu ya 77 kali nggak dikerjakan, udah 30 kali putuskan aja. Apa yang terjadi? Demo terus sepanjang waktu tuh di Jakarta. Angkot-angkot tuh demo terus. Kenapa? Karena kita nggak sabar nyelesain. Nah itu dikerjakan. Menurut saya bisa dicarikan titik temu. Tapi prinsipnya adil, setara. Semua pihak harus sepakat. Kalau prinsip itu tidak ada, maka negosiasi akan sulit ketemu jalan. Nah sulit. Duduk di sini, duduk bersama kalau kita ingin prinsip keadilan terapkan. Itu yang akan saya kerjakan dan kita harus sabar sampai prosesnya tuntas. Begitu ya jawabnya. Makasih. Kemudian yang kedua, Adinda. Terima kasih Adinda. Anda mahasiswa, Anda masih kuliah, tapi Anda sudah memikirkan nasib jutaan orang yang hari ini kondisinya. Makasih Adinda. Dan dia sepenuh hati, artinya dia sepenuh hati. Saya tadi ketika lihat tanya itu dia udah loncat-loncat terus, minta supaya dipanggil dan datang ke sini. Adinda, kita bangga punya anak muda seperti Anda yang buat kita punya masa depan baik. Kemudian tadi Ibu Suwandi,
Bu Suwandi deh. Suwardi. Ibu Suwardi, terima kasih. Kita kan nggak membayangkan random begini ketemu, bukan? Lagi-lagi Tuhan bekerja dengan cara yang misterius. Mempertemukan yang memperjuangkan, yang diperjuangkan, dan memperjuangkan bersamaan. Nah, begini. Nomor satu, istilahnya juga nih. Jangan lagi menggunakan istilah asisten rumah tangga, tapi pekerja rumah tangga. Ini sederhana nampaknya, tapi ini adalah sesuatu yang mendasar yang harus kita miliki. Kemudian ada beberapa prinsip. Prinsipnya adalah perlindungan dan keadilan. Dan saya boleh ceritakan, Gus Imin ketika menjadi Menteri Tenaga Kerja, dia yang memutuskan untuk menghentikan pengiriman PRT ke negara yang di situ ada problem perlindungan pada pembantu rumah tangga atau pekerja rumah tangga. Jadi Gus Imin pun punya rekam jejak nih dalam urusan perlindungan pekerja rumah tangga. Nah, saya ingin garis bawahi beberapa. Pertama, prinsipnya, dan menurut saya RUU ini harus diproses, harus dituntaskan sehingga ada perlindungan kepada para pekerja rumah tangga di Indonesia. Tuntaskan itu. Dan ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi. Satu, memastikan penghidupan yang layak. Itu nomor satu. Yang kedua, kita harus memastikan adalah jam kerja yang manusiawi. Karena ini mendasar sekali. Kemudian yang ketiga, perlindungan sosial, perlindungan kesehatan bagi pekerja rumah tangga. Ini yang harus kita lakukan. Dan tidak kalah penting, ada pencegahan atas eksploitasi pekerja di bawah umur. Jadi umur minimal untuk bekerja itu harus diterapkan. Sehingga memang mereka akan terlindungi. Lalu sanksi yang tegas kepada pelaku kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Dan kita di pemerintah harus menyediakan balai-balai pelatihan sehingga mereka memiliki keterampilan yang membuat mereka bisa bekerja lebih baik dan mudah-mudahan mendapat pekerjaan yang lebih baik. Bahkan yang tidak kalah penting adalah bantuan untuk mereka ikut kejar paket. Karena banyak pekerja rumah tangga adalah anak-anak yang putus sekolah di kampungnya. Kalau mereka berada di perkotaan, mereka harus diberi akses, berikan hak untuk belajar lewat PKBM sehingga mereka bisa dapat kejar paket A atau paket B atau paket C sehingga mereka bisa mengerjakan itu. Kami punya pengalaman Bu soal ini. Ada pekerja rumah tangga di tempat kami yang bekerja hanya lulusan SMP dan kemudian lulusan SD mungkin dia kejar paket SMP, kejar paket SMA dan sekarang dia sedang kuliah di universitas untuk dapat gelar sarjana bagi dia. Oke? Nah itu susunan untuk hukumnya. Tapi saya ingin memberikan pesan. Ini pesan moral. Ketika saya bertugas sebagai presiden, maka saya akan mengirimkan pesan moral ini kepada seluruh keluarga yang merekrut pekerja rumah tangga. Apa pesan moralnya? Pesan moralnya begini, jangan pandang pekerja rumah tangga itu semata-mata sebagai pekerja. Oke? Tapi pandang mereka sebagai saudara sebangsa yang harus ditingkatkan harkat derajat sosial ekonominya di masa depan. Ketika di rumah Anda ada 2 orang pekerja rumah tangga, maka lihat ini sebagai sumur pahala bagi Anda. Mereka bekerja di sini, tapi mereka gantungan hidup keluarganya di kampungnya. Maka lindungi mereka, berikan mereka yang cukup, bahkan kalau perlu beri yang lebih. Bukan hanya pada pekerja rumah tangga. Bila Anda punya supir, maka pikirkan apa yang dimiliki oleh keluarganya. Misalnya, beri telur untuk 1 bulan keluarganya, beri beras untuk 1 bulan keluarganya. Bukan bentuk rupiah, tapi Anda tunjukkan saya sedang mengangkat derajat saudara sebangsa karena saya diangkat derajatnya oleh negara sehingga bisa makmur seperti sekarang ini. Semua kelas menengah di Indonesia
adalah hasil pendidikan. Semua. Dan mayoritas dulu bisa sekolah, bisa kuliah karena pendidikannya itu murah. Pendidikan murah, sudah diangkat derajatnya oleh negara, sekarang bantu ngangkat derajat saudara-saudara kita. Jadi memandang pekerja rumah tangga itu bukan sebagai hubungan industrial, tapi sebagai tanggung jawab moral. Saya cerita nih soal ini. Suatu ketika saya ngobrol dengan seorang teman, lalu dia cerita begini, wah mas saya lagi senang sekali ini. Anak, dia menyebutnya ART di rumah. Ya bahasa dia begitu. Anak ART di rumah, udah lulus SMA. Terus gimana? Alhamdulillah diterima di Fakultas Kedokteran sebuah universitas negeri di Bandung. Terus ya saya biayain semuanya sampai lulus. Terus saya tanya, itu biayanya nggak murah loh Fakultas Kedokteran. Terus dia bilang apa? Saya cuman kepengen mbak di rumah nanti hari tuanya pensiun sebagai ibu seorang dokter yang nantinya bisa merawat sampai mereka akhir hayatnya. Saya cuma kepengen mbak ini yang sudah tahunan itu nanti anaknya dokter dan dia akan tinggal di rumah anak yang dokter. Itu melampaui besaran rupiah berapapun yang diberikan kepada PRT. Itu adalah pesan moral yang sekarang harus dipegang. Semua yang bisa mendapatkan kesejahteraan sehingga bisa merekrut orang bekerja di rumahnya itu bantu. Jadi undang-undang yang tadi dibicarakan itu adalah regulasi. Tapi kita membutuhkan lebih dari regulasi. Kita membutuhkan panggilan moral untuk mengangkat saudara-saudara kita yang hari ini posisinya lemah. Dan nanti mereka akan naik derajatnya dan apa yang terjadi? Sampai kapanpun mereka akan ingat bahwa yang mengangkat status sosial ekonomi saya adalah orang yang dulu memberikan pekerjaan kepada saya dan berdampak kepada umur hidup anak cucunya nanti. Bapak Ibu sekalian, negeri ini tidak cukup diatur pakai regulasi. Negeri ini harus diatur dengan panggilan moral. Karena negeri ini dibangun dengan prinsip moral. Ya kita bikin aturannya, tapi yang tidak kalah penting kita ketuk hati semua orang yang memiliki kemampuan. Angkat derajat itu. Saya pernah ketika baru masuk Jakarta, saya cenderung nyetir sendiri kemana-mana. Karena ketika saya sekolah di Amerika nyetir sendiri, punya supir itu nggak nyaman. Perasaan kayak nggak nyaman waktu itu. Akhirnya saya terjebak macet 2 jam, 3 jam per berangkat kantor. Akhirnya ngalah juga saya. Akhirnya merekrut seorang pengemudi. Ini saya ceritakan deh, merekrut pengemudi. Apa yang kemudian transformasi pikiran saya? Saya nggak pernah, seumur-umur saya tidak pernah memiliki pegawai. Dan ketika ada pengemudi, mendadak saya sadar hidupnya dia itu bergantung kepada kerja dia bersama saya. Itu mindset saya ubah. Ini harus dipandang sebagai tanggung jawab saya untuk mengangkat derajat dia yang hanya berpendidikan SMP supaya dia dan keluarganya bisa naik kelas. Itu pandangannya. Jadi pandangannya bukan ini sebagai pegawai, bukan, tapi tanggung jawab moral. Sehingga kita bukan hanya kontraknya, kalau kontraknya harus ada itu, tapi juga tanggung jawab moral lainnya. Anda datang ke bandara, banyak yang menjadi porter. Udahlah saya angkat sendiri. Kalau saya boleh anjurkan, panggil porter itu. Bapak angkat, walaupun kita bisa, ngangkat sendiri koper bisa. Tapi jangan beri dia pekerjaan dengan panggil. Porter silahkan angkat koper saya, ayo bantu. Bukan malas, nanti kemudian berikan uangnya. Dan saat berikan uangnya bilang, Pak tolong jangan dipakai buat rokok, pakai untuk pendidikan anak-anak, pakai untuk sekolah anak-anak. Dia akan pegang itu, dengan bilang, saya terima uang ini dan dipesan sama yang memberi. Jangan untuk rokok. Jadi ketika kita diberikan rezeki oleh Allah untuk memiliki kemudahan secara ekonomi, tarik saudara-saudara kita yang di bawah. Ini pesan moral untuk mereka yang sudah diangkat derajatnya oleh negara agar mengangkat derajat saudara-saudara kita yang belum sejahtera. Itu jawabannya. Sorry lebih dari 2 menit. Gak apa-apa Pak. Oke. Terima kasih buat para penanya. Terima kasih buat Mas Ani. Gak berani kita motong Pak. Masya Allah masih banyak banget ya. Aduh, sampai situ juga. Iya. Oke. Gimana nih Kari Kak Budi? Oke. Banyak ini banget ya mau nanya karena ya. waktunya udah mau berakhir, saya mau mempersilakan Pak Anies untuk memberikan closing ya. Sapaan Statement. untuk orang-orang ini soal bagaimana
pemilu kita yang udah menghitung hari lagi nih Pak Anies, ya kan? Agar semuanya berjalan dengan baik. Dan juga saya mau minta mengklarifikasi juga. Mas Anies kemarin dituduh melakukan provokasi. Yang dalam isu agraria soal tanahnya salah satu paslon gitu ya. Karena ternyata kita lihat di LHKPR-nya cuma 60 hektar Mas ternyata. Nah ini soal provokasinya dalam hal-hal ini untuk pemilu yang lebih riang gembira gitu. Silakan Mas Anies. Silakan Pak Anies. Ya, teman-teman sekalian, ini gini, ditambahkan teman-teman sekalian, terima kasih sekali. Ditambah 1 jam pun nggak akan selesai. Betul tidak? Ditambah 5 jam pun akan selesai. Kita masih banyak hal. Tapi pesannya teman-teman, yang kami bawa adalah gagasan perubahan. Dan perubahan itu salah satunya adalah membuat pemerintahan yang terbuka dengan dialog bersama dengan seluruh rakyatnya. Bukan negara yang takut dengan rakyat. Dan negara yang bisa berinteraksi. Apakah jawaban disetujui 100%? Belum tentu. Kalau dengar jawaban, saya setuju 100% ada. Saya setuju 90%. Saya setuju 70%. Saya mungkin setuju 60%. Gak apa-apa. Tapi yang penting Anda tahu penjelasannya. Anda bisa menakar seberapa jauh. Yang susah itu kalau tidak ada dialog. Anda mengetahui setujunya berapa persen aja nggak tahu. Kan ini pilpres bukan memilih foto untuk dipasang di ruang-ruang kelas. Kalau milih foto di ruang kelas, bandingkan bannernya aja. Karena kita mau milih foto di ruang kelas. Kita memilih orang untuk mengambil keputusan atas nama negara. Mewakili kita semua. Karena itu, menurut saya kita harus menghormati rakyat dengan cara berdialog begini. Dan Anda punya hak untuk tidak setuju dengan yang disampaikan. Karena nggak mungkin juga semua orang berpikiran sama, bukan? Tapi minimal Anda bisa menilai. Bisa menilai itu mana berapa persen saya setuju. Nah, itulah pesan utama dari kegiatan ini. Pertanyaannya masih banyak. Yang harus didiskusikan masih banyak. Tapi insya Allah waktu kita juga di dalam proses ini masih panjang. Jadi selalu kesempatan itu akan ada. Kemudian teman-teman sekalian. Ya. Oh ya. Oh. Udah situ dulu. Nanti saya bilangin. Ya. Nah, ini teman-teman sekalian, saya teruskan. Ini kamu bayang tadi saya sempat diwawancari tadi sama media. Saya sampaikan kepada Pemprov DKI Jakarta punya kewajiban konstitusional untuk menuntaskan hak bagi warga Kampung Bayam untuk tinggal di tempat itu. Tadi saya ditanya bahwa itu akan dipakai untuk pekerja di JIS. Menurut saya dari awal itu dirancang bukan untuk pekerja JIS. Itu dirancang untuk warga Kampung Bayam. Bahkan rancangannya pun ada tempat untuk mereka bercocok tanam. Betul kan? Ada lahan pertanian di bawah dan lahan pertanian di rooftop. Lahan pertanian di rooftop. Desainnya pun desain untuk itu. Jadi ya, Furqon. Nih, Bung Furqon, sebentar aja boleh, sebentar aja ya. Enggak boleh, berdiri sini tapi sebentar aja. Jangan panjang-panjang, sini. Yuk. Ini kasihan kalau sudah siap-siap begini dengan banner dan lain-lain, masa tidak dikasih kesempatan? Kasih ya kesempatan ya. Sebentar aja, Bung Furqon, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat, sambut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Begini Pak, akhir-akhir ini kalau dulu saya cerita sedikit, manggil Bapak itu kayaknya kurang mantap karena saya dari kecil petani, Abah manggilnya. Umi, begini, Bah,
sejak kepergian Abah tahun 2022, pendidikan yang telah diberdirikan di sana oleh Pak Budi Sulistiono hilang. Saya lulusan Madrasah Ibtidaiyah dan lulus di Kampung Bayam sana. Lalu Abah tahu Abah, dulu relawan semua karena Abah yang benar-benar konsisten dan benar-benar amanah kepada rakyat, kepada kaum jelata, kaum miskin, petani kota yang tidak pernah diperhatikan oleh pemerintahnya. Tapi ketika 2017, 2018, Abah masih ingat dengan pelukan kasih sayang Bah pada kami, dan kami dimanusiakan di situ. Datang dinas KPKP, kami hanya bertani dulu, berpikir cuma hanya bertani, bagaimana menjual, bagaimana caranya dapur tidak rame, bagaimana caranya anak kami bisa jajan. Di sana kami dididik Bah, sampai sekarang kami lengkap, sampai ibu-ibu 2 orang Bah sudah bisa bahasa Inggris dan bisa bahasa Mandarin. Ini seharusnya dilanjutkan, jangan dijegal. 1 tahun 2 bulan Bah, dulu ekonomi kami maju Bah, bayangkan. Itu pengikut-pengikut Abah di Pemda yang namanya Bang Sami, Mas Kozin, Uda John, ngasih modal 5 juta Bah. Bukan Jack Pro Bah yang ngasih modal Bah. Bukan Bah, relawan-relawan itu. Maka kami bisa berdagang ibu-ibunya di sana yang disediakan kantin itu, yang dijanjikan oleh Abah. Jadi mohon, Abah Anies bukan berjanji tapi melaksanakan baktinya sebagai pemimpin. Tolong kami, Dewan Perwakilan Rakyat, mohon ini dilanjutkan baktinya Pak Anies sebagai gubernur ini menjadi pemimpin bakti kepada masyarakatnya. Tolong dengar Dewan Perwakilan Rakyat. Mohon. Kami dikriminalisasi sekarang Abah. Bayangkan 1 tahun 2 bulan di sana kami harus menjaga kesehatan anak. Dan kami ngampar ke ikan asin. Bismillah, bismillah. Insya Allah nanti begitu kurang lagi ya. Barakallah. Saya selalu bilang, bukan berduduk lagi. Terima kasih. Saya selalu bilang yang sabar. Insya Allah kalau kewenangan itu dikembalikan, segera kita kembalikan hak itu. Teman-teman sekalian, menjadi negara itu artinya rahim. Menjadi negara itu artinya rahman. Menjadi negara itu artinya mengasihi, menyayangi. Dan rakyat itu adalah yang harus dipandang sebagai pihak yang dilindungi. Teman-teman ini, warga Kampung Bayam ini bukan dilindungi oleh pribadi. Ini dilindungi oleh keputusan gubernur yang harusnya dilaksanakan oleh negara. Jadi tidak seharusnya pelayanan-pelayanan itu berhenti. Justru pelayanan itu harus diteruskan. Penderitaan yang mereka alami bukan penderitaan karena mereka, tapi karena pemerintah mengubah kebijakan. Menurut saya ini harus dikembalikan. Mudah-mudahan ini terdengar oleh pemerintah dan mudah-mudahan ini nanti dilaksanakan. Tapi jangan sampai karena diungkapkan di sini makin tidak dilaksanakan. Jangan sampai. Jangan sampai karena teman-teman ini melakukannya secara terbuka, mudah-mudahan kriminalisasi tidak terjadi juga pada teman-teman semua. Jadi teman-teman semua kembali kepada persoalan ini, perlindungan perempuan, perlindungan kepada soal lingkungan hidup dan hak atas tanah itu adalah isu besar yang kita ingin selesaikan ketika kami diberikan kewenangan. Tadi kami bicarakan soal perlindungan, sudah itu disampaikan. Nah, tapi kewenangan itu diberikannya oleh keputusan rakyat. 14 Februari rakyat Indonesia akan memutuskan kepada siapa kewenangan itu akan diberikan. Dan kami berencana untuk melakukan tadi semua. Saya tidak minta pada teman-teman untuk memilih nomor 1. Kami hanya minta kepada teman-teman semua, pada masyarakat untuk melakukan perbandingan. Bandingkan rekam jejaknya, bandingkan cara berpikirnya, bandingkan cara mengambil keputusannya, bandingkan rekam karyanya. Karena yang akan diberikan kewenangan itu bukan kewenangan untuk dipasang fotonya, tapi kewenangan untuk mengambil keputusan atas nama negara dan atas nama rakyat Indonesia. Sesudah itu Anda pilih sendiri
siapa yang menurut Anda paling tepat. Dan kami yakin semua keputusan yang dikerjakan dengan rasional, artinya membandingkan, insya Allah akan menghadirkan keputusan yang terbaik untuk Republik ini. Teman-teman semua, terima kasih. Terima kasih semua yang hadir. Terima kasih semua yang memenuhi ruangan ini. Terima kasih untuk memilih menjadi bagian dari Indonesia yang lebih cerdas, Indonesia yang lebih cerah. Terima kasih Mas Ari, Mas Budi, Bella, terima kasih atas dukungannya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan terima kasih sudah hadir di Desak Anies pada hari ini.